selamat pagi. Senang berjumpa kembali dengan kalian adik-adik yang hebat. Masih bersama saya di channel Herbert CB Manado. Pada video kali ini saya akan kembali menjelaskan ya kelanjutan dari materi elektrolisis, dimana pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas ya tentang bagaimana cara menuliskan reaksi yang berlangsung pada katoda dan anoda di elektrolisis sel. Nah, jadi dari pengembangan elektrolisis sel ini kita akan coba aplikasikan dia ke dalam suatu perhitungan ya. Itu kita kenal dengan hukum Faraday. Jadi hukum Faraday ini sebenarnya adalah merupakan suatu hukum yang menjelaskan ya bagaimana sih hubungan kuantitatif daripada arus listrik yang mengalir terhadap massa zat yang dihasilkan di saat reaksi elektrolisis itu berlangsung. Nah, jadi oleh sebab itu adik-adik sekalian, supaya kalian ini bisa memahami, lebih mudah memahami tentang konsep ini, saya harapkan kalian jangan ada yang men-skip ya materi yang saya akan jelaskan di sini, supaya kamu nanti semakin mengerti bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan hukum Faraday. Oke ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus kalian miliki ya di dalam pemahaman tentang hukum Faraday ini. Yang pertama itu adalah diharapkan adik-adik semua ya sudah menguasai bagaimana cara menuliskan reaksi elektrolisis baik yang berlangsung pada katoda dan anoda. Kemudian yang kedua, kalian memiliki dasar kelistrikan ya. Karena di sini kita akan bahas ya, untuk menentukan massa zat yang dihasilkan pada suatu elektrolisis itu dipengaruhi oleh banyaknya kuat arus yang dialirkan ya pada suatu baterai yang dihubungkan dengan suatu konduktor. Kemudian yang ketiga, kalian harus memiliki konsep dasar tentang stoichiometry. Supaya bisa nanti kalian bisa menentukan ya, supaya nantinya kalian bisa menentukan berapa banyak sih massa zat yang dihasilkan berdasarkan jumlah elektron yang diperlukan di dalam diperlukan di dalam reduksi dan yang dilepaskan di oksidasi. Oke ya, jadi kira-kira seperti itu ya adik sekalian ya. Nah, jadi di sini saya akan coba sampaikan pengantar tentang hukum Faraday itu bagaimana ya. Jadi hukum Faraday itu adalah hukum yang mempelajari dasar dari elektromagnetik, yaitu tentang proses arus listrik menghasilkan suatu medan magnet dan juga proses medan magnet dapat menghasilkan arus listrik dalam sebuah konduktor. Nah, jadi hukum Faraday ini terdiri atas dua. Yang pertama itu adalah hukum Faraday 1. Nah, kita bisa lihat gambarnya di sini. Ini ada dua buah elektroda yang dicelupkan ke dalam suatu gelas kimia yang berisi zat elektrolit, kemudian dihubungkan dengan suatu arus listrik yang dimana di sini kita menggunakan baterai ya sebagai sumber arusnya. Nah, jadi dari sini dapat kita lihat ya bagaimana hukum Faraday 1 ini. Bahwasanya massa zat yang dihasilkan oleh suatu elektroda selama proses elektrolisis akan berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik. Ya, massa zat yang dihasilkan oleh suatu elektroda selama proses elektrolisis akan berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik. Nah, pernyataan hukum Faraday 1 ini bisa kita buat ke dalam satu persamaan matematis. Ini bisa kita lihat bersama ya adik sekalian. Nih, kan tadi massa zat yang dihasilkan itu kan ekuivalen ya berbanding lurus dengan muatannya. Jadi muatan listrik itu kan dinyatakan dengan Q, massa zat itu W. Oleh karena di sini ada arus listrik yang dialirkan, di mana arus listrik yang dialirkan itu adalah merupakan elektron-elektron, maka tentu ini akan mempengaruhi terhadap besarnya massa zat yang dihasilkan di dalam suatu elektrolisis itu. Oke. Nah, jadi ini bisa kita ubah persamaan matematisnya. Jadi W sama dengan E kali I kali T dibagi dengan 96.500, atau W itu sama dengan AR dikali I kali T dibagi dengan N kali 96.500. Apakah E, apakah I, apakah T, apakah N? Oke, mari kita lihat keterangannya di sini. Di sini ya, W itu adalah massa zat yang dihasilkan pada saat elektrolisis yang dinyatakan dengan gram. Q itu adalah muatan listrik, satuannya adalah coulomb. E itu adalah massa ekuivalen zat ya, massa ekuivalen zat. Kemudian N itu adalah valensi zat, I itu adalah kuat arus listrik yang ampere. Kemudian
T itu adalah waktu ya, waktu detik. Kemudian ini perlu kalian ketahui bahwasanya 1 mol elektron itu sama dengan apa? Sama dengan 1 Faraday, yang dimana nilainya itu sama dengan 96.500 Coulomb. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi untuk mencari massa ekivalen nanti ya adik sekalian, itu nanti massa logamnya ya, massa logamnya itu ya yang dihasilkan dari dalam elektrolisis nanti dibagi dia dengan apa? Nah, massa ton relatifnya tentunya, massa ton relatif logam itu dibagi dengan valensinya. Valensi itu adalah sama dengan muatan logamnya. Nah, itu kita akan dapat setelah kita melakukan proses elektrolisis yang berlangsung pada katoda ataupun anoda, kira-kira seperti itu. Oke, supaya lebih jelas lagi, mari kita lihat contoh berikut ya. Ya, adik sekalian. Oke, ini dia. Nah, jadi elektrolisis larutan CO4 dengan menggunakan elektroda karbon dilakukan menggunakan arus listrik sebesar 0,2 ampere selama 19.300 detik. Oke ya. Elektrolisis larutan CO4 dengan menggunakan elektroda karbon dilakukan menggunakan arus listrik sebesar 0,2 ampere selama 19.300 detik. Dari pernyataan ini timbul pertanyaan, hitunglah massa logam tembaga yang mengendap. B. Volume gas oksigen yang dihasilkan pada keadaan STP, itu adalah keadaan suhu dan tekanan standar ya. Oke, jadi sebelum kita selesaikan nih soalnya, pertama kita lakukan dulu proses elektrolisisnya ya. Kita tuliskan dulu reaksi elektrolisis yang berlangsung pada CO4 dengan menggunakan elektroda karbon. Jadi kita masih ingat ya, pertama sekali kita ionisasikan dulu ya larutan yang akan dielektrolisis, dia menjadi CO2+ tambah SO4 domain. Kemudian pada katoda nanti yang reaksi yang berlangsung pada katoda itu adalah ini ion kationnya, yaitu CO2+ ditambah dengan 2 elektron menjadi Cu. Sementara pada anoda itu nanti yang akan bereaksi bukan anion SO4 nya, karena ini adalah merupakan anion asam oksi. Ingat, kalau dia menggunakan elektroda karbon, maka reaksi yang berlangsung pada anoda itu bergantung dari anion dan elektrodanya. Karena di sini yang digunakan adalah elektroda inert dan anionnya adalah anion sisa asam oksi, maka yang berlangsung pada anoda itu adalah air. Nah, pelarutnya ya. Jadi 2H2O itu akan terubah menjadi 4Ah+ ditambah dengan O2 ditambah dengan 4 elektron. Kemudian nanti kita samakan ya, kita eliminasikan elektronnya, ini kali 2, ini kali 1, maka diperolehlah reaksi akhirnya itu 2Cu2+ tambah 4H2O menjadi 2Cu tambah 4H+ tambah O2, seperti itu. Setelah itu baru kita selesaikan soalnya ya. Oke, yang pertama massa logam tembaga yang mengendap, berarti W-nya ditanya sesuai dengan persamaannya tadi, di mana W itu sama dengan E kali I kali T, dan dibagi dengan 96.500, di mana E ini adalah massa ekivalen. Nilainya dapat diperoleh dengan cara membagikan massa logam yang akan dihasilkan ya, massa ton relatif logam yang akan dihasilkan dibagi dengan apa? N-nya. Sudah? Nah, kita masukkan datanya. Ada berapa air Cu-nya diketahui? Ada sebanyak 63,5. Sudah? Baru dikali dengan I itu adalah kuat arusnya, berapa banyak? Ada sebanyak 0,2 ampere. Dan baru dikali dengan T itu adalah lamanya waktu yang digunakan di dalam elektrolisis ataupun yang digunakan untuk mengendapkan apa? Logam Cu ya di katoda. Oke, seperti itu. Itu sebanyak 19.300 detik. Dan kemudian ini kita bagi dengan N kali 96.500. Nah, ini N-nya 2 ya. Nah, kita bisa lihat di sini berapa N-nya. Nah, N itu adalah valensi logamnya. Kita bisa lihat dari ininya, muatan ionnya. Berapa muatan ion di sini? Sebanyak 2. Oke. Dan dikali dengan 96.500. Maka didapatlah massa logam Cu-nya sama dengan 1,27 gram. Oke, seperti itu dia ya. Oke, baik. Kita lanjut yang berikutnya, B. Berapakah volume gas oksigen yang dihasilkan pada keadaan STP? Kita lihat. Oksigen itu kan ada pada anoda. Oke, jadi supaya ini bisa kita dapat, maka kita harus tentukan dulu ya, berapa jumlah mol elektron, berapa banyak arus listrik yang dialirkan, ya kan? Berapa banyak arus listrik yang dialirkan ya? Nah, berapa banyak dia yang nyatakan dengan jumlah mol elektron. Oke, jadi kita cari dulu jumlah mol elektronnya. Tadi kan sudah kita dapat pada katoda ada sebanyak 1,27 gram logam Cu. Nah, ini kita ubah ke dalam mol, kita bagi dia dengan 63,5. Kemudian ini kita kali dia dengan apa? Banyaknya elektronnya. Di sini kan 2 ya. Jadi ini ada 2/1 ya. 2/1 perbandingan koefisien ya, ingat stoichiometrik. Jadi 2/1 dikali dia dengan mol Cu. Itu dia.
maka didapatlah mol elektronnya sebanyak 0,04 mol. Nah, karena sudah kita dapat nih jumlah mol elektronnya, maka tentu sudah bisa kita tentukan berapa volume gas oksigennya. Jadi kan elektron yang digunakan pada katode dan anode kan sama ya, karena dia kan merupakan rangkaian seri. Jadi sama sumber arusnya. Maka dengan demikian jumlah mol elektron yang ada pada anode juga sama sebesar 0,04. Berarti kalau begitu jika ini 0,04, berapakah jumlah mol oksigennya? Nah, kita gunakan perbandingan koefisien, ya kan? 1/4, ya kan? Jadi 1/4 dikali dengan 0,04 mol, maka didapatlah jumlah mol oksigennya sama dengan 0,01 mol. Sehingga dengan demikian volume gas oksigen pada keadaan STP itu adalah sebesar berapa? Ingat, 1 mol itu kan 22,4 liter. Maka ini kita kalikan, sudah kita dapat tadi jumlah mol oksigennya adalah 0,01 dikali dia dengan 22,4 liter, didapatlah sama dengan 0,224 liter. Seperti itu. Oke. Kita lanjut soal yang kedua, contoh soal yang kedua ya. Logam barium diperoleh dari elektrolisis seluburan BaCl2. Tentukan kuat arus listrik yang dibutuhkan untuk menghasilkan 2 kg logam barium setiap jamnya. Oke. Nah, jadi ini bisa kita selesaikan. Langkah pertama kita elektrolisis dulu ya. BaCl2-nya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya, reaksi elektrolisis yang berlangsung pada BaCl2. Ini dia. Setelah itu baru kita mainkan soalnya. Dan yang diminta adalah berapakah kuat arus yang dibutuhkan untuk menghasilkan 2 kg. Jadi di sini massa logamnya sudah diketahui 2. Kita turunkan persamaannya tadi. Apa tadi, Dek? Ya ini, yaitu W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Di mana E itu adalah massa ekivalen yang diperoleh dari mana? Dari perbandingan massa atom relatif logam yang mengendap, yang diendapkan atau yang dihasilkan di elektrolisis dibagi dengan N. N itu adalah valensi daripada si logam atau sama dengan muatan ion kation logamnya. Sehingga ini bisa kita rubah persamaannya ini menjadi WBA sama dengan AR kali I kali T dibagi dengan N kali 96.500. Kita masukkan persamaannya, ya kan? Masanya tadi 2000 ya. Nah, kita ubah ke dalam gram ya, ingat ya. Ini kan 2 kg, ini kita rubah menjadi gram sama dengan 2000 sama dengan 137 ya. AR-nya ya 137 dikali dengan I, itu adalah kuat arus, dikali dia dengan 3600. Ini adalah merupakan apa? Waktu yang dinyatakan dalam satuan detik. Ingat, 1 jam itu kan sama dengan 3600. Jadi setiap jamnya. Maka ini 3600 detik dia. Dibagi dia dengan apa? 2 kali 96.500. 2 ini adalah merupakan valensi daripada si Ba atau muatan ion daripada si Ba. Kita lihat di dalam reaksi elektrolisis yang berlangsung pada BaCl2 ada berapa muatan Ba? 2 plus. Maka N-nya 2 gitu. Maka didapatlah I-nya sama dengan 782,6 ampere. Seperti itu dia ya. Oke, baik. Kita lihat soal ini, ada tugas ya, ini harus kalian kerjakan sebagai umpan balik dari materi hukum Faraday 1 ya. Nah, ini dikumpulkan minggu depan. Nanti saya akan coba buat ya di Google Classroom ya, tagihan tugas untuk materi ini ya. Oke, baik. Jadi ada 4 soal ya. Kalian bisa kerjakan ini dengan melihat contoh soal yang tadi sudah saya jelaskan ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Kita masuk ke hukum Faraday kedua. Ini gambarnya. Ini ada 2 gelas kimia, di mana masing-masing gelas kimia itu dicelupkan dengan 2 buah elektroda yang berisi zat elektrolit ya. Itu dia. Terus ini dialirkan secara seri. Nah, jadi dari konsep gambar ini, maka hukum Faraday 2 menjelaskan bahwasanya jika jumlah muatan listrik yang sama diberikan kepada 2 elektroda atau lebih, maka massa zat yang dihasilkan pada elektroda tersebut berbanding lurus dengan berat ekivalen zat tersebut. Itu dia ya. Berbanding lurus dengan berat ekivalen zat tersebut. Oke. Baik. Maka dari pernyataan itu bisa kita ungkapkan ke dalam suatu persamaan matematis, yaitu W1 dibagi dengan W2 sama dengan E1 dibagi dengan E2. Di mana W1 dan W2 ya, W1 dan W2 ini adalah merupakan apa? Massa zat 1 dengan massa zat 2 ya, karena di sini kan dia menggunakan apa? Menggunakan 4 elektroda ya. Itu dia. Di W1
sama dengan massa zat 1 gram, W2 sama dengan massa zat 2 dinyatakan dengan gram. E1 dan E2 adalah merupakan massa ekivalen zat 1 dan massa ekivalen zat 2. Oke, seperti itu. Dah? Nah, jadi kita akan coba aplikasikan ke dalam contoh soal ya, adik sekalian. Ini dia. Sejumlah arus listrik ya, sejumlah arus listrik dapat mengendapkan 1,56 gram logam perak dari larutan AgNO3. Jika arus yang sama dialirkan selama selang waktu yang sama ke dalam lelehan AlCl3, berapa gram logam aluminium yang dapat diendapkan? Oke, seperti itu dia. Oke, baik. Kita akan bahas bersama sesuai dengan persamaannya tadi, karena di sini kan menggunakan apa? Arus listrik yang sama dari dua larutan ya. Nah, dari dua zat ya, elektrolit, itu AgNO3, larutan AgNO3 dan lelehan AlCl3. Itu dia. Jadi ini kita gunakan hukum Faraday 2, yaitu W1 dibagi dengan W2 sama dengan E1 per E2. Di mana E itu adalah massa ekivalen yang kita peroleh dari mana? Dari perbandingan massa atom relatif suatu logam yang dihasilkan pada elektrolisis dibagi dia dengan apa? Muatannya ataupun valensi logamnya itu sendiri. Oke? Ya. Jadi WAG dibagi dengan WAL sama dengan EAG dibagi dengan massa ekivalen AL ya. Di massa logam Ag dibandingkan dengan massa logam aluminium itu sama dengan apa? Massa ekivalen perak dibandingkan dengan massa ekivalen daripada aluminium. Ya. Jadi ini dia massa Ag-nya kan 1,56 ya. Ini dia tadi. Bisa nampak ya, logam peraknya ada 1,56. Nah, yang ditanya berapa sih massa aluminiumnya gitu kan. Nah, dibandingkan dengan massa aluminium sama dengan massa ekivalen Ag itu 108 dibagi 1 karena Ag itu muatannya 1 ya, plus 1. Jadi 108 dibagi 1 itulah massa ekivalennya. Sementara Al itu kan muatan ionnya kan 3, maka massa ekivalennya adalah 27 dibagi 3. Sehingga didapatlah massa aluminiumnya sama dengan 0,13 gram. Oke, seperti itu dia. Oke ya. Baik. Nah, jadi dari contoh soal tersebut, silakan adik-adik kerjakan soal ini ya. Ada 3 soal hukum Faraday 2. Nah, supaya kamu tidak mengalami kesulitan, silakan ulangi kembali contoh soal hukum Faraday 2 yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Semoga dengan adanya video ini, adik-adik semakin paham ya tentang materi hukum Faraday yang menjelaskan hubungan kuantitatif antara siapa? Antara banyaknya arus listrik yang diperlukan untuk menghasilkan apa? Menghasilkan zat dalam elektrolisis ya. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar ya adik-adikku sekalian. Tunjukkan prestasi. Dan ingat ini, jauhkan yang namanya berpacaran karena itu adalah perbuatan dosa. Sebab kamu itu belum dihalalkan.